Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sarniar Ardiansyah dari kelas TID 23 dengan NIM 144 akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan HRN atau bisa disebut Higgs Rakit Ratio Next. Apa itu algoritma HRN? Algoritma ini merupakan algoritma non-preemptive di mana penjadwalan HRRN dilakukan berdasarkan parameter tambahan yang disebut response ratio. Mengingat pen proses dengan waktu kedatangan dan waktu burst-nya, tugasnya adalah menemukan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan HRRN. Namanya sendiri menyatakan bahwa kita perlu mencari rasio respon dari semua proses yang tersedia dan memilih salah satu dengan rasio respon tertinggi. Suatu proses setelah dipilih akan berjalan sampai selesai. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung respons ratio. Rasio respon sama dengan buka kurung W tambah S tutup kurung bagi S. Di sini W adalah waktu tunggu proses sejauh ini dan S adalah waktu burst dari proses tersebut. Karakteristik algoritma HRRN. HRRN dianggap sebagai modifikasi dari shortest job burst untuk mengurangi masalah starvation dibandingkan dengan SJF. Selama algoritma penjadwalan HRRN, CPU dialokasikan untuk proses berikutnya yang memiliki rasio respons tertinggi dan bukan untuk proses yang memiliki waktu burst lebih sedikit. Kinerja algoritma HRRN. Yang pertama, proses yang lebih singkat lebih disukai. Yang kedua, aging tambah layanan meningkatkan rasionya. Pekerjaan yang lebih lama dapat mengalahkan pekerjaan yang lebih pendek. Untuk algoritma HRRN, perhatikan tabel waktu kedatangan dan waktu burst berikut untuk 4 proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan di sini ada tabelnya. Proses P1 dengan jam kedatangannya 0 ms dan waktu burstnya 3 ms. Lalu proses P2 dengan jam kedatangan 2 ms dan waktu burst 6 ms. Proses P3 dengan jam kedatangan 4 ms dan waktu burst 4 ms. P4 dengan jam kedatangan 6 ms dan waktu burst 5 ms. Dan proses P5 dengan jam kedatangan 8 ms dan waktu burst 2 ms. Rasio respon tertinggi algoritma penjadwalan CPU berikutnya akan bekerja berdasarkan langkah-langkah seperti yang disebutkan di bawah ini. Pada waktu sama dengan 0, proses yang tersedia P1, oleh karena itu P1 mulai dijalankan hingga selesai. Di sini contoh waktu 0 sampai 2 ms prosesnya. Di sini adalah P1 dengan jam kedatangan 0 ms, antrian siapnya kosong, antrian berjalannya P1, waktu pelaksanaannya 2 ms dan waktu burst awalnya 3 ms serta sisa waktu burstnya 1 ms. Pada waktu sama dengan 2, proses yang tersedia yaitu P1 dan P2. Tetapi P1 tetap mengeksekusi karena HRRN adalah algoritma non-preemptive dan dengan demikian eksekusinya akan selesai. Contoh waktu 2-3 ms proses P1, lalu jam kedatangan 0 ms, antrian siapnya P2, antrian berjalannya P1, waktu pelaksanaannya 1 ms, waktu burst awalnya 1 ms, dan sisa waktu burstnya 0 ms dan diselesaikan. Lalu setelahnya contoh waktunya 2-3 ms
prosesnya P2 dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya P2 itu sendiri, lalu antrian berjalannya P1, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 6 ms, dan sisa waktu burst 6 ms juga. Lalu pada waktu sama dengan 3, proses P1 menyelesaikan eksekusinya. Proses P2 mulai dijalankan karena hanya proses yang tersedia. Contoh waktunya 3-4 ms, lalu prosesnya P2, jam kedatangannya 2 ms, antrian siapnya kosong, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 1 ms, waktu burst awalnya 6 ms, dan sisa waktu burstnya 5 ms. Pada waktu sama dengan 4, proses P3 tiba dan menunggu proses P2 dijalankan. Proses P2 melanjutkan eksekusinya. Contoh waktu 4-6 ms, prosesnya P2 dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya P3, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 2 ms, waktu burst awal 5 ms, dan sisa waktu burstnya 3 ms. Lalu selanjutnya contoh waktunya 4-6 ms, prosesnya P3 dengan jam kedatangan 4 ms, antrian siapnya P3, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 4 ms, serta sisa waktu burstnya 4 ms. Pada waktu sama dengan 6, proses P4 tiba dan tunggu proses P2 dijalankan. Contoh waktunya 6-8 ms, prosesnya P2, jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya ada P3 dan P4, lalu antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 2 ms, waktu burst awalnya 3 ms, sisa waktu burstnya 1 ms. Selanjutnya, contoh waktu 6-8 ms, proses P3 dengan jam kedatangan 4 ms, antrian siapnya P3 dan P4, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awal 4 ms, serta sisa waktu burstnya 4 ms juga. Selanjutnya, contoh waktunya 6-8 ms, prosesnya P4 dengan jam kedatangan 6 ms, antrian siapnya P3 dan P4, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 5 ms, dan sisa waktu burstnya 5 ms pula. Pada waktu sama dengan 8, proses P5 tiba dan menunggu eksekusinya di antrian siap. Contoh waktunya 8-9 ms, prosesnya P2 dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siap P3, P4, dan P5, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 1 ms, waktu burst awalnya 1 ms, dan sisa waktu burstnya 0 ms. Selanjutnya contoh waktu 8-9 ms, proses P3 dengan jam kedatangan 4 ms, antrian siapnya P3, P4, P5, dengan antrian berjalannya di sini ada P2, waktu pelaksananya 0 ms, waktu burst awalnya 4 ms, dan sisa waktu burstnya 4 ms. Lalu selanjutnya contoh waktu 8-9 ms, P4, prosesnya P4 dengan jam kedatangan 6 ms, antrian siapnya P3, P4, P5, antrian berjalannya P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 5 ms, dan sisa waktu burstnya 5 ms. 8-9 ms contoh waktu. Lalu prosesnya P5 dengan jam kedatangan 8 ms, antrian siapnya P3, P4, P5, dengan antrian berjalannya di sini ada P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 2 ms, dan sisa waktu burstnya 2 ms juga. Pada waktu sama dengan 9, proses P2 menyelesaikan eksekusinya. Sekarang ada 3 proses yang tersedia, yaitu P3, P4, dan P5. Karena P3, P4, dan P5 masing-masing tersedia setelah 4, 6, dan 8 unit. Jadi waktu tunggu P3,
P4 dan P5 masing-masing adalah 9 kuring 4 sama dengan 5 dan 9, lalu 9 kuring 6 sama dengan 3 dan 9 kuring 8 sama dengan 1 unit. Dengan menggunakan rumus yang diberikan di atas, rasio respon sama dengan buka kurung W plus S tutup kurung bagi S, itu rasio respon P3, P4, dan P5 masing-masing sebesar 2,25, 1,6, dan 1,5. Jelasnya, P3 memiliki rasio respon tertinggi sehingga terjadwal. Contoh waktunya 9-13 MD. Prosesnya di sini P3 dengan jam kedatangan 4 ms, antrian siapnya P4, P5 dengan antrian berjalan di sini ada P3, waktu pelaksanaannya 4 ms, waktu burst awalnya 4 ms, dan sisa waktu burstnya 0 ms. Contoh waktu 9-13 MD, prosesnya P4, jam kedatangan 6 ms, antrian siapnya P4 dan P5, antrian berjalannya P3, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 5 ms, dan sisa waktu burstnya 5 ms. Waktu 9-13 MD, prosesnya di sini P5, jam kedatangannya 8 ms, antrian siapnya P4 dan P5, antrian berjalannya P3 aja, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 2 ms, dan waktu burstnya 2 ms. Pada waktu 9.13, proses yang tersedia yaitu P4 dan P5. Rasio respon P4 dan P5 masing-masing adalah 2,4 dan 3,5 dengan menggunakan rumus di atas. Jelasnya, P5 memiliki rasio respon tertinggi sehingga dapat dijadwalkan. Contoh waktunya 13-15 MD, prosesnya P4 dan jam kedatangan 6 ms, antrian siapnya P4, antrian berjalannya P5, waktu berjalannya 0 ms, waktu burst awalnya 5 ms, dan waktu burstnya 5 ms. Contoh waktu 13-15 MD, prosesnya P5 dengan jam kedatangan 8 ms, antrian siap P4, antrian berjalannya P5, waktu pelaksanaan 2 ms, waktu burst awalnya 2 ms, serta sisa waktu burstnya 0 ms. Pada waktu 9.15, setelah proses P5 selesai, proses P4 terakhir dipilih dan dijalankan hingga selesai. Contoh waktu 15-20 MD. Proses P4 dengan jam kedatangan 6 ms, antrian siapnya kosong, antrian berjalannya P4, waktu pelaksanaannya 5 ms, waktu burst awalnya 5 ms, serta sisa waktu burstnya 0 ms. Pada waktu 9.20, proses P4 akan menyelesaikan eksekusi keseluruhan proses akan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Contoh waktunya 0-2 ms dengan proses P1, jam kedatangan 0 ms, antrian siapnya kosong, antrian berjalan P1, waktu pelaksanaan 2 ms, waktu burst awal 3 ms, sisa waktu burst 1 ms. Lalu selanjutnya 2-3 ms, contoh waktunya prosesnya P1, jam kedatangan 0 ms, dengan antrian siapnya di sini ada P2 dan antrian berjalannya P1, waktu pelaksanaannya 1 ms, waktu burst awalnya 1 ms, serta sisa waktu burstnya 0 ms. Dan waktunya yaitu 2-3 ms, P2, prosesnya P2 dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya P2, antrian berjalannya P1, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 6 ms, serta sisa waktu burstnya 6 ms. Contoh waktunya 3-4 ms, prosesnya P2 dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya kosong, antrian berjalannya P2 dengan waktu pelaksanaan 1 ms, waktu burst awal 6 ms, serta sisa waktu burst 5 ms. Contoh waktu yang selanjutnya 4-6 ms, prosesnya P2 2 ms, dengan jam kedatangan 2 ms, antrian siapnya P3, antrian berjalannya P2 dengan waktu pelaksanaan 2 ms, waktu burst awal 5 ms, dan sisa waktu burst 3 ms. Dengan contoh waktunya 4-6 ms, proses P3
dengan jam kedatangan 4 ms, intilan siapnya P3, dan belajarnya P2, waktu pelaksanaannya 0 ms, waktu burst awalnya 4 ms, dan sisa waktu burstnya 4 ms, dan seterusnya, seperti yang ada di tabel ini. Dan ini untuk chartnya, kejelasan di sini adalah karena waktu penyelesaian CT dapat langsung ditentukan dengan diagramkan, dan waktu penyelesaian atau bisa disebut TAT dengan waktu penyelesaian kurangi waktu tiba, juga waktu tunggu adalah waktu berputar dikurangi waktu burst. Ini karena itu tabel akhir terlihat seperti berikut. Keluarannya yaitu total waktu perputaran dengan 40 ms. Jadi waktu perputaran rata-rata 40/5 sama dengan 8 ms, dan total waktu tunggu 20 ms. Jadi rata-rata waktu tunggu 20/5 4 ms. Berikut adalah contoh implementasi algoritma penjadwalan HRN dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penjadwalan pemesanan makanan di restoran. Situasinya, sebuah restoran memiliki beberapa meja yang melayani pesanan makanan. Setiap meja dapat melayani satu pesanan makanan pada satu waktu. Restoran ini menerapkan algoritma HRN untuk menentukan urutan pelayanan pesanan. Yang pertama, proses pesanan makanan. Setiap pesanan makanan dianggap sebagai sebuah proses dalam algoritma HRN. Setiap pesanan memiliki atribut seperti waktu kedatangan, waktu pemesanan, dan tingkat kepentingan. Yang kedua, tingkat respon ratio, yaitu tingkat respon dalam kasus ini dapat dihitung sebagai rasio antara waktu pemesanan dan waktu yang dihabiskan menunggu. Semakin tinggi tingkat respon, semakin tinggi prioritas pesanan tersebut. Contohnya, pesanan yang telah menunggu lebih lama memiliki tingkat respon yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu sisa proses. Waktu sisa proses adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan makanan. Semakin pendek waktu sisa proses, semakin tinggi prioritasnya. Pesanan dengan waktu sisa proses yang lebih pendek akan memiliki tingkat respons yang lebih tinggi. Yang keempat, penentuan prioritas algoritma, yaitu algoritma HRN mempertimbangkan tingkat respon dan waktu sisa proses untuk menentukan prioritas pelayan pesanan. Pesanan dengan tingkat respon tertinggi dan waktu sisa proses yang lebih pendek akan memiliki prioritas lebih tinggi untuk dilayani. Yang kelima, eksekusi pelayanan, yaitu restoran akan melayani pesanan makanan berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan oleh algoritma HRN. Pesanan dengan tingkat respon tertinggi dan waktu sisa proses yang lebih pendek akan dilayani terlebih dahulu. Yang terakhir, yang keenam, update data, yaitu setelah pesanan dilayani, data tentang pelayanan dan status pesanan akan diperbarui untuk penggunaan berikutnya dalam algoritma HRM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.